Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 11? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi konsep turunan dalam kecepatan dan percepatan. Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kembali apa itu kecepatan, percepatan, dan kelajuan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu atau cepat atau lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan yang terjadi tiap satuan waktu atau cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Secara sederhana, untuk memahami perbedaan dari kelajuan dan percepatan seperti ini, kelajuan merupakan ukuran rata-rata gerak benda ke segala arah. Sementara kecepatan merupakan ukuran gerak di arah tertentu. Keduanya bisa diukur dalam satuan yang sama, seperti meter per detik. Tetapi kelajuan adalah kuantitas tidak terarah. Sementara kecepatan adalah kuantitas yang terarah atau vektor. Di sebagian situasi, jauh lebih berguna bila kita mengetahui kecepatan suatu benda atau objek daripada kelajuannya. Sedangkan percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Percepatan adalah besaran vektor sehingga percepatan memiliki besaran dan arah. Dengan kata lain, objek yang membelok, misalnya mobil yang sedang menikung, itu juga memiliki percepatan. Percepatan mengukur rata-rata perubahan kecepatan suatu objek atau dalam satuan seperti meter per detik yang sering ditulis m per dt. Percepatan terjadi hanya ketika sebuah gaya eksternal diaplikasikan pada objek dan bergantung pada arah gaya, bisa menimbulkan penurunan kecepatan atau sering disebut deselerasi, yaitu perubahan arah dan magnitud kecepatan. Nah, demikian tadi pengertian kecepatan, percepatan, dan kelajuan. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi bagaimana menentukan kecepatan menggunakan turunan. Jika S sama dengan fungsi T atau Ft, menyatakan persamaan gerak dari suatu benda sepanjang garis lurus. Dengan S adalah perpindahan atau jarak langsung benda dari titik awal pada waktu T. Fungsi F yang menggambarkan gerakan disebut fungsi posisi benda. Pada selang waktu dari T sama dengan C sampai dengan T sama dengan C plus H. Perubahan posisi adalah FC plus H dikurang dengan FC. Kalian bisa melihatnya pada gambar berikut ini. Di sini adalah posisi 0, sedangkan di sini posisi pada saat T sama dengan C. Dan titik ini merupakan posisi pada saat T sama dengan C plus H. Nah, 0 sampai pada saat T sama dengan C ini merupakan fungsi C atau Fc. Sedangkan dari 0 sampai pada saat T sama dengan C plus H adalah fungsi C plus H. Nah, sedangkan ini merupakan
jarak atau selang waktu. Ya, selang waktu dari T sama dengan C ke T sama dengan C plus H. Nah, ini bisa dicari dengan mengurangkan Fc plus H dikurang dengan Fc. Kecepatan rata-rata pada selang waktu itu rumusnya adalah perpindahan per waktu. Nah, perpindahan itu adalah Fc plus H dikurang Fc per waktunya adalah H. Misalkan kita akan menghitung untuk selang waktu yang sangat kecil atau H mendekati 0, maka kita memperoleh yang namanya kecepatan sesaat untuk T sama dengan C. Kecepatan sesaat atau Vc sama dengan limit di mana H mendekati 0 untuk Fc plus H dikurang Fc dibagi dengan H. Yang tidak lain bentuk ini adalah turunan pertama pada fungsi S sama dengan Ft atau F aksen C. Nah, jika nilai limitnya ada, dapat disimpulkan bahwa kecepatan suatu fungsi atau St itu sama dengan Ft pada waktu T tertentu adalah Vt sama dengan turunan pertama dari St atau Vt sama dengan turunan pertama dari fungsi T. Ini sebenarnya T ya. Ditulis dulu. Ini T, Ft. Turunan pertama dari Ft. Nah, kemudian secara fisis, kecepatan sesaat gerak benda pada waktu T tertentu adalah turunan dari fungsi T. Turunan pertama dari fungsi T. Sedangkan laju perubahan sesaat benda didefinisikan sebagai nilai mutlak besarnya kecepatan sesaat. Nah, nilai mutlak itu dapat ditulis dengan seperti ini. Masih ingat ya pelajaran di kelas 10 nilai mutlak? Ini adalah nilai mutlak dari Vt sama dengan nilai mutlak dari F turunan pertama dari Fe sama dengan nilai mutlak dari turunan pertama dari St. Ini T ya, Ft. Kecepatan sesaat bisa bernilai positif atau negatif, tergantung benda bergerak dalam arah positif atau arah negatif. Jika kecepatan sesaat itu nilainya 0, maka benda dalam keadaan diam. Nah, bagaimana menentukan percepatan menggunakan turunan? Nah, laju perubahan sesaat dari kecepatan itu disebut percepatan sesaat. Misalkan benda bergerak mengikuti fungsi gerak S sama dengan Ft. Dengan kecepatan sesaat pada T tertentu adalah V dan percepatannya adalah A. Percepatan atau A adalah turunan pertama dari V terhadap T atau percepatan adalah turunan kedua dari S terhadap T. Nah, kalian bisa lihat rumus percepatannya adalah A sama dengan dV per dt sama dengan d kuadrat S per dt kuadrat sama dengan turunan pertama dari V sama dengan turunan kedua dari S. Dari definisi percepatan ini bisa kita simpulkan bahwa jika A itu lebih dari 0, maka V bertambah. Jika A kurang dari 0, maka V berkurang. Dan jika A sama dengan 0, maka V tidak berubah. Nah, hubungan kelajuan, kecepatan, dan percepatan adalah sebagai berikut. Laju benda pada T detik adalah nilai mutlak dari V. Sehingga hubungan laju, kecepatan, dan percepatannya adalah jika V lebih besar sama dengan 0 dan
A lebih besar dari 0, maka laju bertambah. Jika V lebih besar sama dengan 0 dan A kurang dari 0, maka laju berkurang. Jika V kurang dari sama dengan 0 dan A lebih dari 0, maka laju berkurang. Dan jika V kurang dari sama dengan 0 dan A kurang dari 0, maka lajunya bertambah. Nah, berikut ini adalah contoh. Contoh yang pertama, suatu benda bergerak sepanjang garis mendatar mengikuti persamaan ST sama dengan T pangkat 3 min 3T pangkat 2 ditambah 5 dengan jarak satuan meter dan T detik. Tentukan A, kecepatan dan percepatan dalam T. Yang B, kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 3 detik. Yang C, kapankah benda tersebut berhenti atau diam? Nah, penyelesaiannya adalah untuk yang A, bagaimana kita menentukan kecepatan dan percepatannya? Kita lihat kembali bahwa fungsinya adalah ST sama dengan T pangkat 3 min 3T pangkat 2 plus 5. Kecepatan adalah VT, di mana akan sama dengan turunan pertama dari ST. Jadi, kecepatan adalah turunan pertama dari fungsinya, di mana turunan pertamanya adalah 3T pangkat 2 min 6T. Kemudian untuk percepatan itu adalah AT. AT sama dengan turunan kedua dari ST. Maka dari turunan pertama ini kita turunkan lagi menjadi turunan kedua, yaitu 6T min 6. Nah, untuk pertanyaan yang B, kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 3. Untuk kecepatan, VT sama dengan 3T pangkat 2 min 6T. Jika T-nya sama dengan 3, maka V3 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 2 dikurang 6 dikali 3. Akan sama dengan 9. Sehingga kecepatannya pada saat T sama dengan 3 itu adalah 9 meter per detik. Sedangkan percepatan adalah AT, sama dengan turunan kedua dari ST. Jika turunan pertama adalah 6, jika turunan keduanya adalah 6T min 6, maka untuk T sama dengan 3, percepatannya adalah A dalam kurung 3 sama dengan 6 kali 3 dikurang 6, maka akan sama dengan 12. Sehingga percepatannya adalah 12 meter per detik kuadrat, ini pada saat T sama dengan 3. Nah, pertanyaan yang ketiga, kapankah benda tersebut berhenti atau diam? Nah, benda akan berhenti ketika kecepatannya 0. Maka, untuk Ft sama dengan 0 akan sama dengan 3T pangkat 2 min 6T sama dengan 0. Sehingga 3T dalam kurung T min 2 sama dengan 0. Jadi T sama dengan 0 atau T sama dengan 2. Sehingga bisa disimpulkan benda berhenti atau diam pada saat T sama dengan 2 detik. Nah, kemudian dilanjutkan dengan contoh yang kedua. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan awal 80 meter per detik. Jika arah positif diambil ke atas, persamaan gerak adalah ST sama dengan
min 16T pangkat 2 plus 80T. Misalkan T menyatakan waktu, sejak bola dilemparkan dinyatakan dalam detik, dan S adalah jarak bola dari titik awal dinyatakan dalam meter pada saat T detik. Tentukan yang pertama, kecepatan dan percepatan sesaat bola setelah 2 detik. Yang kedua, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi. Kemudian yang ketiga, waktu dan kecepatan yang diperlukan bola untuk menyentuh tanah kembali. Nah, kita akan menyelesaikannya. Pertama adalah kita akan menentukan kecepatan dan percepatan dari fungsi ST sama dengan min 16T pangkat 2 plus 80T. Kecepatannya adalah turunan pertama dari ST, sehingga sama dengan min 32T plus 80. Sedangkan percepatan adalah AT, yaitu turunan kedua dari S. Akan sama dengan min 32. Setelah kita mengetahui kecepatan dan percepatannya, maka kita bisa mencari kecepatan dan percepatan sesaat untuk T sama dengan 2 detik. Nah, untuk kecepatan di saat T 2 detik itu akan sama dengan V dalam kurung 2 sama dengan min 32 dikali 2 ditambah 80. Maka akan sama dengan 16. Ini kecepatan di saat T sama dengan 2. Sedangkan percepatannya di saat T sama dengan 2 adalah A dalam kurung 2 sama dengan min 32. Artinya setelah 2 detik, bola naik dengan kecepatan sesaat 16 meter per detik dan percepatannya min 32 meter per detik kuadrat. Kemudian yang B, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi. Bola mencapai titik tertinggi ketika benda berhenti, yaitu saat kecepatannya sama dengan 0. Maka untuk VT sama dengan 0 akan sama dengan min 32T plus 80 sama dengan 0. Sehingga T sama dengan 80 per 32 akan sama dengan 2,5. Jadi, bola mencapai titik tertinggi pada saat 2,5 detik. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bola akan kembali ke tanah pada saat ST sama dengan 0. ST sama dengan 0 akan sama dengan min 16T pangkat 2 plus 80T sama dengan 0. Sehingga min 16T dalam kurung min T plus 5 sama dengan 0. Sehingga T sama dengan 0 atau T sama dengan 5. Ini diperoleh jika ini dikalikan ya, akan sama dengan min 16T kuadrat. 16 dikali 5 itu 80T. Artinya bola mencapai tanah kembali setelah waktu 5 detik. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tanah juga bisa dihitung dengan 2 kali dari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Nah, tadi kita sudah menghitung kapan waktu bola mencapai titik tertinggi, yaitu di saat 2,5 detik.
Jadi kita juga bisa menghitung kapan kapan bola itu menyentuh tanah kembali, yaitu di saat 2 kali dari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Sehingga 2 dikali 2,5 itu sama dengan 5 detik. Nah, dari jawaban-jawaban di atas, kita bisa membuat tabel waktu, jarak, dan kecepatan bola, dan gambar lintasannya yang dilalui oleh bola, sehingga kalian lebih memahami lintasan bola dari awal dilemparkan hingga jatuh kembali ke tanah. Untuk tabelnya, mulai dari T waktu, S itu fungsinya, dan V adalah kecepatannya. Di saat T-nya 0, fungsinya 0, maka kecepatannya, di sini kecepatan awalnya 80 ya. Kemudian di saat waktunya 1 detik, kecepatannya 48. Di saat 2 detik, kecepatannya 16. Kemudian di saat 2,5 detik, kecepatannya 0. Nah, di saat kecepatan 0, di sini adalah bola akan berhenti. Nah, berhenti di sini berarti dia akan kembali lagi ke tanah. Di saat kecepatannya 3, di saat waktunya 3 detik, kecepatannya adalah min 16. Kemudian di saat waktunya 4 detik, kecepatannya min 48. Dan di saat 5 detik, di sini, kecepatannya min 80. Nah, kalian bisa lihat lintasan bolanya mulai dari waktu T sama dengan 0, naik ke atas, di sini untuk T sama dengan 1, kemudian di sini T sama dengan 2, dan di sini adalah T sama dengan 2,5. Kemudian dia berbalik untuk menuju ke tanah. Ini di saat T sama dengan 3, dan ini di saat T sama dengan 4. Di saat T sama dengan 5, bola kembali ke tanah. Kemudian kita akan melihat tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah suatu benda bergerak sepanjang garis mendatar mengikuti persamaan ST sama dengan T pangkat 3 min 6T pangkat 2 plus 9T plus 4 dengan S diukur dalam sentimeter dan T dalam detik. Maka tentukanlah yang pertama kecepatan dan percepatan dalam T. Yang kedua, interval waktu saat benda bergerak ke kanan dan ke kiri serta tentukan perubahan kelajuannya. Kemudian yang ketiga, kapan benda berbalik. Nah, tugas ini kalian bisa kerjakan dengan melihat contoh-contoh yang sebelumnya. Demikianlah untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu semangat untuk belajar matematika.